Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 18. Mantan Kekasih. Sofia kini ada di Indonesia. Sofia mendapatkan kabar dari temannya bahwa saat ini Kaisar sendirian di rumah, bahwa istrinya telah pergi meninggalkan dia. Dengan semangat 45, Sofia kembali ke Indonesia, berharap Kaisar akan kembali ke dalam pelukannya. Hari ini Sofia sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Salah satu temannya ada yang menjemput dirinya. Sofia sengaja datang tanpa memberitahukan kepada Kaisar. Dia berharap akan memberikan sebuah kejutan yang manis untuk Kaisar. Iya, Sofia tidak bisa melupakan Kaisar. Walaupun telah 3 bulan dia pergi meninggalkan Indonesia karena patah hati diputuskan oleh Kaisar yang lebih memilih hidup bersama istri dan anaknya. Wah, gue rindu banget sama Indonesia. Terima kasih ya udah jemput gue. Yuk, sebaiknya gue kembali ke apartemen gue aja apa ya? Gimana menurut lo? Tanya Sofia kepada temannya yang sudah memberitahukan mengenai Kaisar yang kini hidup sendiri tanpa Delia. Lo gak mau jenguk Kaisar dulu? Dia sedang sakit, sudah hampir 2 bulan dia gak ke kantor lagi. Dia kerja di rumah. Kaisar seakan menghilang dari dunia ini, ucap temannya. Gue mau istirahat dulu, beres-beres. Gue mau bikin segar dulu lah badan gue. Ya masa iya, gue langsung pergi ke rumahnya Kaisar. Dia bukannya tambah cinta sama gue, malahan jadi ilfil liat gue jelek. Udah yuk, ke apartemen gue aja deh. Nanti malam baru gue ke rumah Kaisar memberikan surprise buat dia. Ucap Sofia sangat bahagia, memikirkan dirinya akan bersama dengan Kaisar lagi. Sofia tidak tahu kalau Kaisar saat ini sangat membenci dirinya karena sudah membuat Delia pergi meninggalkan dirinya. Sofia juga pernah membuat Delia masuk rumah sakit. Serah lo, ya udah, ayo gue antar lo ke apartemen. Gue harus balik lagi ke kantor habis ini. Kerjaan gue masih banyak di kantor. Ucap Ria temannya Sofia. Ya nggak apa-apa sih, kalau gue pulang pakai taksi juga. Lo bisa balik lagi ke kantor. Udah cukup lumayan kalau lo jemput gue sekarang. Gue merasa seneng sama lo yang udah nyambut kepulangan gue di sini. Udah, lo balik lagi ke kantor aja, nggak apa-apa kok. Ucap Sofia sambil tersenyum. Ria kemudian memasukkan koper-koper Sofia ke jok belakang. Dan kemudian, Ria melajukan mobilnya menuju apartemen Sofia, yang sudah dikosongkan 1 minggu yang lalu sejak Sofia berencana untuk kembali ke Indonesia. Selama keberadaan Sofia di Amsterdam, apartemen tersebut disewakan oleh Sofia kepada orang lain agar tidak kosong dan ada yang merawat juga. Orang yang bisa dipercaya, tentu saja. Betul ya, Nick udah keluar dari apartemen gue. Rencananya kapan lo bakalan merit? Waktu dulu gue balik ke Indonesia, bukannya lo sedang mempersiapkan acara nikahan lo ya? Kok rasanya gue belum dapat undangannya sih? Tanya Sofia. Nick udah keluar seminggu yang lalu, dia balik ke Jerman. Masalah pernikahan gue, kami sepakat untuk membatalkan itu. Gue menyadari kalau kami gak cocok satu sama lain. Kalau dipaksakan, hanya akan saling menyakiti satu sama lain. Ucap Ria dengan emosi. Kenapa? Apa lo nemuin tunangan lo selingkuh? Tanya Sofia merasa prihatin kepada Ria. Jamal, dia selingkuh sama adik gue. Gue nemuin mereka bersama di kamar adik gue 1 minggu sebelum hari pernikahan gue. Dan akhirnya gue putusin untuk membatalkan pernikahan itu. Sekarang Jamal sudah nikah sama adik gue. Udah ya, gak usah bahas lagi masalah ini deh. Cuma bikin sesek dada gue aja. Udah, tuh apartemen lo di depan sana. Siap-siap buat turun ya. Tanpa terasa air mata Ria sudah menetes. Sofia jadi merasa gak enak karena sudah menyinggung hal yang sensitif dengan sahabatnya ini. Maafin gue ya, gue gak sengaja. Betul, gue gak tahu masalah itu. Lo maafin gue kan? Tanya Sofia sambil memeluk Ria yang kini tubuhnya terguncang karena nangis. Sofia menepuk bahunya, berusaha memberikan kekuatan kepada Ria. Gak apa-apa kok, gue aja lagi yang sensitif.
Udah, naik sana. Gue nggak antar sampai atas ya. Masalahnya gue harus segera balik ke kantor. Kalau lama-lama terlambat, gue nanti dimarahin sama manajer gue. Sorry ya, nggak antar dulu sampai atas. Sofia mengangguk lalu memeluk Ria sekali lagi. Enggak apa-apa. Gue bisa naik sendiri ke atas kok. Udah, cepet balik sana ke kantor. Nanti telat bisa bahaya. Maaf sekali lagi untuk masalah pernikahan lo sama Jamal. Nanti malam gue traktir lo untuk makan enak. Gimana? Tanya Sofia sambil menurunkan kopernya. Bukannya nanti malam lo ada rencana nemuin Kaisar di rumahnya? Udah, lupain aja tentang gue. Gak apa-apa kok, gue gak masalah. Lo nikmatin aja waktu kebersamaan lo dengan Kaisar. Gue doain lo bisa balikan lagi sama dia. Karena kasihan juga sih lihat Kaisar saat ini. Tampaknya dia sangat menderita ditinggalin sama istrinya. Semoga dengan kehadiran lo bisa menjadi obat untuk kesembuhan penyakitnya Kaisar. Oke? Ucap Ria, lalu dia berpamitan kepada Sofia dan kemudian Ria kembali ke kantor. Sementara itu Sofia berdiri di depan apartemennya, termenung sejenak, memikirkan apakah benar dia akan menemui Kaisar. Sejujurnya, dalam hati Sofia merasakan keraguan-raguan. Sofia masih bisa melihat dan masih bisa mengingat sorot mata penuh kebencian Kaisar. Saat terakhir kali dia bertemu dengan Kaisar, tiba-tiba nyali Sofia menciut ketika mengingat kejadian terakhir sebelum dia kembali ke Amsterdam. Apakah benar gue bisa nemuin Kaisar lagi? Apa jangan-jangan Kaisar malah nanti ngusir gue? Duh, gimana nih? Tapi gue udah balik ke Indonesia demi Kaisar. Gimana ya? Duh, kenapa ini baru gue pikirin sih? Sofia jadi dilema. Udah mendingan sekarang gue ke apartemen gue aja. Masalah Kaisar, nanti bisa gue pikirin lagi. Yang penting sekarang gue mau mandi, beres-beres, lalu tidur cantik. Tubuh gue capek banget. Sofia kemudian berusaha untuk menarik kopernya dan segera masuk ke apartemennya. Apartemennya sepi, lengang dan juga hampa. I'm coming, ucap Sofia lalu mendaratkan tubuhnya di kasur yang lama dia rindukan. Niki tampaknya orang yang rajin, tampak dari apartemennya yang bersih dan rapi. Sofia puas dengan performa Niki saat menyewa apartemen miliknya. Sofia lalu memutuskan untuk mandi dan beberes pakaiannya. Setelah itu, dia tidur, kelelahan karena terbang dari Amsterdam ke Jakarta. Keesokan paginya, Sofia bersiap-siap untuk pergi ke rumah Kaisar. Perasaannya begitu bahagia karena berpikir bahwa Kaisar akan menyambut kedatangannya. Sofia benar-benar berpikir bahwa Kaisar masih mencintainya dan mengharapkan dia untuk kembali. Kaisar, aku pasti akan buat kamu bahagia dan kembali jatuh cinta lagi padaku. Aku yakin kalau hatimu pasti masih ada aku di sana. Dan aku akan berjuang untuk mendapatkan kembali cintamu. Sofia, semangat. Sofia terus memberikan sugesti positif ke dalam dirinya, menyuntikkan ratusan semangat ke dalam dirinya. Agar dirinya tidak kembali goyah untuk kembali merengkuh cinta seorang Kaisar yang dulu selama bertahun-tahun pernah dia miliki. Sofia menggunakan mobilnya yang selama ini dia simpan. Dengan penuh percaya diri dan rasa bahagia, Sofia melangkahkan kakinya melajukan mobilnya ke rumah Kaisar. Sang pujaan hatinya yang selama beberapa tahun ini telah memberikan warna begitu indah ke dalam kehidupannya, yang kesepian tanpa cinta kedua orang tuanya. Iya, Sofia adalah anak korban broken home. Orang tuanya di Amsterdam bercerai. Karena sang ayah yang mencintai sekretarisnya sendiri sehingga rela meninggalkan ibunya. Dan kini ibunya tinggal di Indonesia, tetapi Sofia tidak pernah ingin menemui ibunya. Karena ibunya menjalani kehidupan yang sederhana sebagai seorang karyawan biasa di perusahaan biasa. Sofia lebih memilih mengikuti ayahnya yang seorang kaya raya dan seorang pengusaha sukses di Amsterdam sana. Aku akan berusaha dan berjuang untuk mendapatkan Kaisar kembali, untuk mendapatkan jackpot dalam hidupku lagi. Dengan semangat menggebu dan tanpa rasa malu, Sofia kini turun dari mobilnya dan melangkahkan kakinya menuju pintu rumahnya Kaisar. Sofia sudah bertekad akan menjadi seorang pelakor alias perebut laki orang, karena dia pikir Kaisar masih mencintainya. Sungguh, pikiran yang sangat konyol. Kaisar,
Where is you? Honey, I'm coming for you. Honey, where are you? Sofia terus berteriak di rumah Kaisar mencari keberadaan Kaisar. Dan dengan begitu lancangnya, Sofia langsung masuk ke kamar Kaisar yang ada di lantai atas. Kaisar yang keadaannya tidak fit masih tergolek lemas di kasurnya. Ya, selama beberapa bulan ini Kaisar memang mendapatkan pukulan keras di dalam batinnya. Sehingga mengakibatkan tubuhnya mengalami kelemahan. Kaisar selama beberapa bulan ini hanya tinggal di rumah dan juga melakukan segala pekerjaan kantor di rumah. Kaisar memiliki sebuah ruangan meeting virtual yang memang sengaja didesain untuk dirinya sendiri apabila dirinya tidak bisa pergi ke kantor. Jadi, walaupun keadaan Kaisar tidak memungkinkan untuk pergi ke kantor, dia tetap bisa menghandle puluhan perusahaan yang berada di bawah pimpinannya, walaupun hanya di atas ranjang sekalipun. Honey, are you okay? Melihat Kaisar yang di atas ranjang hanya tergolek lemas, Sofia langsung mendekati Kaisar. Kaisar yang mendengar berisik di luar kamarnya, mau tidak mau membuka matanya. Dengan malas, Kaisar membuka matanya. Dan betapa terkejutnya Kaisar ketika mendapati seorang Sofia, mantan kekasihnya, kini telah berdiri di hadapannya dan berusaha memegang wajahnya untuk memeriksa kondisi keadaannya. Apa yang kau lakukan di kamarku? Jangan coba-coba kau berani pegang-pegang aku. Cepat keluar dari kamarku, lancang sekali kau. Berani-beraninya masuk ke rumahku tanpa izin. Mata Kaisar langsung memerah karena marah melihat Sofia yang sudah lancang sekali masuk ke kamarnya di saat dirinya sedang tertidur pulas. Honey, I miss you so much. I'm coming for you. I'm here that you is sick. That's why I'm coming in here. Just for you, honey. Sofia masih berusaha untuk memegang tangan Kaisar. Tetapi dengan kejamnya, Kaisar langsung menepiskan tangan Sofia. Perasaan kebencian di hati Kaisar saat ini lebih mendominasi daripada perasaan cintanya yang sudah berlalu kepada Sofia. Rasa cinta di hati Kaisar bukan milik Sofia lagi, karena telah berganti oleh seorang Delia, yang saat ini sedang mengandung keturunannya, darah dagingnya sendiri. Keluar dari kamarku sebelum aku panggilkan security. Jangan pernah coba-coba lagi kau datang ke dalam hidupku, karena aku sudah tidak peduli lagi denganmu. Kau sudah berusaha untuk membunuh anakku. Jangan pernah bermimpi, aku akan memaafkanmu. Teriak Kaisar dengan histeris. Sofia yang mendapatkan penolakan dari sang mantan kekasih, akhirnya hanya bisa menangis terseduh-seduh. Hatinya merasa sedih dan perih karena kedatangannya ternyata sia-sia. Jauh-jauh dia datang dari Amsterdam demi mendapatkan cinta seorang Kaisar. Ternyata dirinya hanya mendapatkan sebuah kebencian. Kamu tahu kalau kejadian itu gak disengaja. Aku sama sekali gak berniat untuk membunuh calon anak kamu. Kamu harus percaya, sayang. Kalau aku tuh cinta sama kamu, aku gak akan mungkin rela. Aku gak mungkin tega ngelakuin kejahatan sama kamu. Sofia terus menangis dan memohon dikasih Kaisar agar kembali diterima di sisinya. Stop bicara-bicara masalah cinta denganku, karena aku tidak tertarik denganmu. Sekarang juga kau keluar dari kamarku, atau aku akan panggilkan security untuk mengusirmu dari rumahku, seperti seekor anjing. Hati Kaisar sudah mendidih karena marah. Kaisar masih ingat betul bahwa Delia, sang istri, pergi meninggalkan rumahnya selama beberapa bulan ini adalah karena Sofia. Dan Kaisar tidak akan pernah melupakan hal tersebut. Perasaan benci itu semakin besar ketika melihat Sofia dengan begitu tidak tahu malunya, berusaha untuk mencium dirinya. Pergi kau wanita, berani-beraninya kau menyentuhku. Dengan sikap kasar, Kaisar langsung mendorong tubuh Sofia. Kaisar langsung pergi keluar kamarnya, lalu berteriak mencari security yang menjaga kediamannya. Kaisar masuk lagi dan menarik tangan Sofia dengan kasar agar keluar dari kamarnya. Kenapa kamu tega sekali ngelakuin ini sama aku? Aku jauh-jauh datang dari Amsterdam buat kamu. Tapi ini yang aku dapat dari kamu. Kamu jahat sekali. Sofia menjerit histeris. Hatinya benar-benar sakit karena mendapatkan penolakan dari laki-laki yang pernah mencintai dia selama bertahun-tahun lamanya, dan kini kebenciannya melebihi cintanya yang pernah dia berikan kepada dirinya. Aku dulu pernah mencintaimu, tapi kamulah yang sudah menghancurkan itu. Kamu berkhianat di sana. Kau tega kepadaku.
mengkhianati cinta dan kepercayaan yang aku berikan kepada kamu. Selama ini aku diam, aku berpura-pura tidak tahu dengan kelakuan kamu di Amsterdam. Jangan bermimpi kau bisa membodohiku lagi. Sekarang juga kau cepat pergi dari rumahku. Sebelum aku menuntutmu ke kantor polisi dengan tindakan tidak menyenangkan. Kaisar menarik nafas dalam-dalam, berusaha untuk menenangkan pikirannya yang kini sedang diliputi amarah besar terhadap mantan kekasihnya itu. Dari mana kamu tahu kalau aku mengkhianati kamu selama tinggal di Amsterdam? Tanya Sofia dengan gugup. Kaisar tertawa sinis melihat ke arah Sofia yang masih juga tidak tahu malu. Berusaha menggenggam tangannya, tetapi Kaisar yang hatinya sedang panas langsung menepis tangan Sofia dengan kasar. Aku menempatkan 2 bodyguard di sisimu, niatnya untuk melindungi kamu, tapi ternyata aku mendapatkan satu kejutan. Dengan kelakuan kamu yang suka berganti-ganti pasangan di sana, aku sekarang mengerti kenapa kamu menjalani operasi vasektomi. Itu adalah untuk menunjang kehidupan kamu yang bebas di sana. Wanita, kamu menolak untuk mengandung anakku karena kamu ingin bebas melakukan perbuatan kamu yang tidak baik itu, bukan? Ucap Kaisar dengan sinis. Ketika mendengarkan semua yang diucapkan oleh Kaisar, seketika tubuh Sofia rasanya lemas. Bagai tak bertenaga, dirinya seakan diikuliti, karena semua perbuatannya selama hidup di Amsterdam telah diketahui oleh Kaisar. Bersambung.